Motocross Grand Prix atau MXGP Indonesia seri 11 dan 12 akan segera dihelat di NTB. 30 Juni di sirkuit Samota Sumbawa dan 7 Juli atau sepekan kemudian di Pulau Lombok di sirkuit Selaparang. Nah, kebetulan kita ketemu langsung dengan salah satu atau mungkin orang yang paling bertanggung jawab dengan terlaksananya event ini, Bang Dr. Haji Zulkifli Mansah atau Bang Zul sebagai ketua pelaksana. Ada nggak persiapan khusus selain dari atraksi-atraksi budaya lokal yang pernah ditampilkan di 2023? Jadi tahun kemarin ya dalam gala dinner FIM akhir tahun tuh biasanya kan FIM Federasi Internasional Motor ini ketemu. Nah, alhamdulillah MXGP di Sumbawa dan di Lombok tuh dapat penghargaan. Betul. Nah, jadi nampaknya kerja keras teman-teman kemarin itu berbuah manis juga. Bahkan menjadi tempat event-event IO event dunia itu bertanya-tanya bagaimana keberhasilan NTB dalam hal ini Lombok dan Sumbawa melaksanakan MXGP dengan sangat sukses ya. Ini terus terang bukan ingin mengada-ada, tapi anak-anak muda NTB dan lain-lain itu benar-benar membanggakan kita bahwa event seperti ini bisa dilaksanakan. Dan MXGP kenapa berani kita lakukan? Karena kita lihat Pak Jokowi berani bikin terobosan dengan MotoGP. Nah, di MotoGP maupun MXGP ini mungkin panitianya tidak rugi tidak untung secara finansial ya, tapi dampak ekonomi, sosial, kemasyarakatan kehadiran event internasional ini luar biasa. Contoh sekarang misalnya MXGP itu ada di Sumbawa tuh, sekarang Bandara Sumbawa dipugar, diperbaiki oleh pemerintah pusat. Rencana bahkan runway-nya mau diperpanjang. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh APBD pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, inilah yang disebut kita dengan eksternalitas positif itu. Jadi mungkin panitianya bisa saja tidak untung, bahkan rugi gitu ya. Bukan ruginya tuh nggak kecil. Tapi side effect-nya. Di teman-teman lihat sekarang kepastian investasi hadir. Sekarang hampir dekat Samota tuh penuh dengan perumahan. Nah, kalau penuh dengan perumahan berarti ada dinamika yang ekonomi yang muncul akibat adanya investasi. Harga tanah naik malah. Harga tanah naik dan lain sebagainya. Bahkan hotel mulai punya program rutin. Kemudian ada Car Free Day di Samota. Kemudian banyak muncul kafe-kafe, restoran yang berkelas untuk mempersiapkan diri mencari event-event pra MXGP. Dan karena sebelumnya saya jadi gubernur itu kan konsentrasi banyak ke tempat yang lain. Jadi nggak sempat sampai last minute itu memikirkan event-event yang lain. Sebenarnya MXGP ini, kalau kita ngomong MXGP, ini puncak dari kejuaraan motocross dunia. Nah, tentu kalau puncaknya ada di sini, mestinya di bawah puncak itu juga harus kita mulai tingkat Asia, kemudian tingkat nasional, tingkat regional, bahkan tingkat lokal NTB. Nah, siapa yang berlaga di MXGP itu nggak bisa ujuk-ujuk. Pasti dia harus juara dulu, biasanya di 50 cc, 65 cc, 85, 125, 250, 250, terus baru MX2 dan MXGP. Jadi nggak bisa serta-merta dalam 5 tahun ke depan ada juara MXGP dari NTB gitu, nggak mungkin. Nah, nanti kami ngambil dari hilirnya dulu. Mungkin kita mulai dari MXGP. Nah, selama 2 tahun, ini tahun ketiga, kita mulai ada feedback nih. Mulai berpikir, wow, kayak sirkuit Samota saja untuk MXGP itu dipuji-puji sebagai salah satu sirkuit terindah dan terberat di dunia. Tapi itu nggak masuk standar nasional. Karena terlalu berat buat pembalap nasional itu. Jadi nggak mungkin kejuaraan nasional dilaksanakan di sirkuit Samota. Karena pembalap nasional nggak sanggup. Itu yang membuat event nasional sulit juga terselenggara di. Nah, kalau nasional itu karena kesulitan pengelola event ini mencari sponsor. Jadi kenapa event-event ini mati? Ya karena ini kan biayanya besar, yang berpartisipasi tidak. Jadi kita berani saja. Nah, karena kalau tidak berani ini nggak akan ada yang memulai. Kalau sekedar ngomong gampang lah. Tapi kalau kita berani, ternyata aturan kita memungkinkan kita sangat untuk menjadi IO dan
pemain-pemain dunia itu bisa berlaga di tempat kita. Tapi gini, saya selalu mengatakan perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Ya, ke depan bayangan saya mungkin tahun kelima nanti penyelenggaraan MXGP itu kita bisa tata dari awal. Bulan Januari mungkin kegiatan kejuaraan daerahnya tingkat NTB-nya di sini juga. Kemudian bulan Februarinya tingkat Bali Nusra, bulan Maretnya tingkat nasional. Kemudian bulan Aprilnya tingkat Asia, kemudian bulan Mei tingkat dunia. Wah, itu asik betul. Jadi nanti daerah kita bersautan terus daerah kita menjadi kiblat motocross dunia. Oleh karena itu ini menurut saya yang harus dipikirkan ke depan. Nah, para bupati sudah ada yang hobi motocrossnya karena motocross terabas banyak peminatnya. Banyak komunitasnya banyak juga. komunitasnya. Dan Kapolres bahkan ya. Dan saya kira bisa diajak bersama tuh sehingga daerah kita ramai dengan berbagai kegiatan dan kegiatan ini akan menggeliatkan ekonomi kita. Betul. Terutama di Bima banyak motocross yang dimodifikasi untuk pesawat. Dan ini ada aturannya, misalnya umur, standar, jenis motor. Nah, kita belajar bahwa ada rule-nya. Kompetisi tingkat dunia itu ada aturannya. Setiap pembalap tuh nggak bisa sembarang-sembarang, ada surat izinnya, ini itu dan lain sebagainya. Perlu disiplin lah, profesionalisme. Oke. Kita mungkin geser tadi udah disebut bagaimana persiapan di Pulau Sumbawa, tapi ada penataan juga sekarang ya, ada penataan area sirkuit. Nah, setelah 2 tahun pemerintah Sumbawa membeli lahan itu, jadi sekarang milik Pemda yang definitif. Jadi kita punya lokasi yang pasti seperti Mandalika. Nah, jadi ini bisa ditata, apalagi kalau 2028 bisa jadi venue dari Pekan Olahraga Nasional. Jadi dan saya kira ini investasi yang bagus karena tanahnya harganya, nilai ekonominya jadi lebih tinggi. Siap. Jadi persiapannya sudah luar biasa, sudah matang ya. Memang kalau bisa dibantu teman-teman ya kami terbuka aja. Ini bukan panitia, bukan cari untung. Kan orang disangkanya, wah ini yang pertama kedua, untung anak saya mau berkorban aja si Muhammad itu jadi CEO. Padahal sebenarnya itu bukan pekerjaan yang gampang. Dia harus hadir di tengah gelombang perubahan yang baru kita hadapi, menjalani event yang tidak untung sebenarnya. Orang curiga dari awal ini anak gubernur terlibat, padahal sebenarnya dia sharing the pain aja, mau menahan derita untuk mau berkorban demi bapaknya sebenarnya. Nah, kecuali sponsornya banyak, untungnya banyak, mungkin orang bertanya-tanya kenapa dia gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Berikutnya masih malah. Menurut saya itu 3, 4, 5 kali event itu masih kontroversinya masih rugi. Secara finansial itu karena kan sponsor ini butuh waktu untuk melihat apa event ini sukses apa tidak. Betul. Mudah-mudahan setelah event yang ke-6, ke-7 ya mulai ketemu modelnya, orang jadi percaya, kultur baru sudah. Tapi kalau nggak ada yang berani memulai, kapan daerah kita punya exposure internasional juga? Betul. Karena memang kita betul-betul ingin Pak Jokowi itu ya MotoGP ada di sini, MXGP ada di sini, everything related to motor itu orang patut menyebut Lombok, Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan balap mobil pun sudah mulai digagas. Kita geser ke Pulau Lombok karena ini juga seri ke-12 itu akan diselenggarakan di Selaparang. Nah, ini kan masih ada pertanyaan juga soal sirkuit yang sudah dibangun di atas lahan Angkasa Pura. Itu kan kalau nggak salah kontraknya 1 tahun. Nah, bagaimana 2024 ini apakah ada pembicaraan lanjutan atau memang sudah ada kontrak permanen dengan IMI misalnya yang sebagai deposit terdepan? Ya sebenarnya karena ini kan BUMN ini masih teman kita lah, ini masih punya negara yang masih bisa diajak berunding. Kan mereka juga nggak bego gitu kan. Kalau mereka melihat panitianya untung, sponsornya banyak, kemudian tidak mau bayar ini itu, mungkin mereka kesal juga. Tapi kalau dilihat semangatnya mereka akan paham. Dan kita sudah minta izin, menceritakan apa adanya, mereka sangat mengerti. Dan tahun ini kita diizinkan tetap menggunakan sirkuit itu. Dan mudah-mudahan satu saat ya bisa lebih permanen kayak di Sumbawa, sehingga bisa ditata dengan lebih baik.
Tapi who knows gitu, nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu aja jalannya, nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Siap. Yang penting tetap semangat aja. Iya. Jalan Kalau saja. sudah ada yang tidak bersemangat, ya itu mulai kalau melemahkan yang lain malah daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sulu yang menerangi gitu. It's better to light the candle than to curse the darkness. Iya. Kalau hanya sekedar nyinyir, mengkritik, ya tapi tidak ada lah. solusi. Nggak ada solusi. Iya. Nah ini kan merubah budaya juga, kita buktikan bahwa NTB, Sumbawa, Lombok bisa ternyata. Nggak ada yang nggak bisa. Where there is a will, there is a way. Orang-orang juga bertanya soal tiket, persiapan soal tiket. Nah, selain tiketnya kan juga bergantung pada jumlah akumulasi penonton. Kalau tahun lalu kan ada 50.000 masalah, 30.000 di Pulau Sumbawa, di sini 20.000. Ya, saya yakin juga ekspektasi mungkin tidak lebih besar dari itu malah. Nah, untuk yang event ini, sekarang kita mau membuka MXGP atau event MXGP ini menjadi event yang dimiliki oleh masyarakat. Dan ini perlu keterus-terangan. Makanya kemarin itu kan kita nggak punya waktu menjelaskan karena tugas utama kami bukan MXGP, kami kepala pemerintahan di sini. Kami terbuka pada masyarakat bahwa susah mempertahankan MXGP ini kalau orang tidak mau beli tiket. Karena orang di Sumbawa, di Lombok ini kemarin tuh nggak mau beli tiket walaupun murah. Nunggu dikasih Pak Gubernur. Nunggu dikasih pemerintah, kepala dinas. Jadi bukan mereka tidak mau membeli, tapi ya seneng aja. Dikasih hadiah oleh Pak Gubernur, dikasih oleh OPD. Nah sekarang kita balik caranya. Sekarang tiketnya online. Nah sekarang kita kasih tahu pada teman-teman, ayo bantu kami supaya masyarakat kita ini mau membeli tiket. Sehingga secara online semua IO yang mau mengadakan kegiatan di NTB ini mengatakan, layak untuk kita bikin kegiatan di sini. Kan lucu kita bikin IO kelas dunia, kalau yang beli tiketnya 3-4 orang aja. Yang lainnya gratis. Nah ini budaya yang nggak mudah, tapi mulai ada caranya kayak kemarin misalnya di Sumbawa itu, kan orang kalau sponsor, misalnya kalau disuruh nyumbang 100 juta, 500 juta, mungkin berat buat pengusaha-pengusaha kita. Nah, teman-teman karena kita mengatakan, ayo MXGP ini bukan event punya saya, MXGP ini punya daerah kita. Karena banyak hal yang kita bisa peroleh dari mengadakan event seperti ini. Ayo Anda coba di tingkat desa, tingkat apa, suruh mereka beli tiket dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal yang mau menyumbang, tapi nggak banyak gitu. Nah misalnya sekarang ada ide-ide yang datang dari bawah ketika kita ajak bertemu. Ada yang bikin misalnya festival karaoke tingkat desa di dekat Samota itu. Nah sponsornya itu diminta kepada pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sana. Mungkin nyumbang 1 juta, 2 juta. Jadi pengusaha lokal itu kalau disuruh nyumbang 50-100 juta mungkin berat. Tapi kalau 1 juta, 2 juta itu mau untuk beli tiket MXGP. Sehingga nanti ini festival karaoke tingkat desa hadiahnya 100 tiket MXGP gitu. Jadi pengusaha lokal yang nyumbang 1-2 juta itu berkontribusi buat lomba karaoke-nya, berkontribusi juga untuk eventnya. Kira-kira gitu. Luar biasa. Ada lomba macam-macam lah. Ada lomba musik tingkat SMA, anak muda hadiahnya tiket MXGP yang disponsori oleh pengusaha-pengusaha daerah. Bahkan yang saya lihat di sini pun di Lombok itu lomba futsal yang hadiahnya nanti mungkin tingkat MXGP 25, 30. Jadi orang tuh mau nyumbang. Sehingga partisipasi bersama. Kita terbuka aja, ini bukan panitia mau dapat untung ini itu, bukan pure bisnis daerah kita maju gitu. Oke. Makanya kalau ada oknum di pemerintahan yang masih mencari cem-ceman cawe-cawe dengan event-event begini, menurut saya keterlaluan banget. Kita ingin ini untuk masyarakat gitu, tapi masih merasa apa yang harus mereka dapatkan dari situ. Waduh, ini yang makin meyakinkan kita memang ya nggak boleh ada pelayan masyarakat yang berpikir seperti itu. Pemirsa, untuk diketahui tiket ini dijual secara online dan offline, Bang ya. Kalau online kan lewat tiketapasaja.com, ini perusahaan nasional nih Pak ya, dari No Digital Indonesia. Nanti pemirsa bisa beramai-ramai lewat situs tiketapasaja.com untuk akses tiketnya.
Nah, untuk tiket ini ada yang mau ditambahkan soal mendorong ekspektasi supaya masyarakat ini kan serba digital juga kan? Iya. Ada mendorong partisipasi masyarakat beli penyesuaian, ada sosialisasi sehingga kita ingin ini menjadi milik kita bersama gitu. Dan kalau ini MXGP bisa menjadi kegiatan komunal masyarakat NTB, nanti MotorGP begitu juga. Karena lama-lama menurut saya MotorGP itu pemerintah pusat akan bosan juga ngurus MotorGP ini. Saya feeling saya 3 tahun ke depan kalau nggak untung-untung MotorGP ini akan ditinggalkan oleh pemerintah karena cost-nya besar, budgetnya besar, hosting fee-nya besar. Nah, nanti akan kelimpahan ke daerah. Karena sudah sirkuitnya ada di kita. Nah, kita sudah belajar mengelola MXGP ini. Artinya kalau di handle daerah pun siap sebenarnya, tidak ada masalah. Dengan pengalaman MXGP mudah-mudahan 5 tahun ke depan dengan pergaulan dan segala macam FIM itu kan muaranya sama saja. Bukan tidak mustahil kalau pemerintah pusat tidak lagi berminat menyelenggarakan MotorGP, sirkuitnya sudah di kita dan pemerintah daerah harus sudah siap juga. Dan nanti masyarakat modelnya begitu. Yang nggak harus pemodal besar yang membackup MotorGP itu. Bisa pengusaha-pengusaha hotel, misalnya Hotel Golden Palace misalnya. Bisa mengadakan event, ya dia sponsorin 100 tiket MXGP mungkin, atau MotorGP dia masih sama. Tapi kalau semua hotel punya cara berpikir begitu, banyak yang bisa dilakukan. Apalagi banyak hotel berbintang di Lombok ini. Nah itu juga menjadi justifikasi kami supaya pemerintah pusat, terutama ITDC ya dan penyelenggaranya itu jangan terlampau banyak mengeluh gitu. Orang dengan MXGP dengan segala kekurangannya itu bisa jalan. Bisa jalan dan sukses, bahkan 2 event kalau waktu berdekatan. Kira-kira gitu. Artinya, itu sebenarnya kami menyiapkan diri kalau satu saat, bahkan feeling saya satu saat pemerintah pusat nggak mau lagi ngurus MotorGP. Ini hasil diskusi di tingkat elit kayaknya di Jakarta. Bukan, karena menurut saya ada batasnya ya, karena nggak mungkin BUMN disuruh backup terus rugi 100-200 miliar gitu. Nah tapi kalau pemerintah daerah pinter, ini sudah di tempat kita, dan menurut saya dengan pengalaman MXGP 5-6 kali nanti kita akan sanggup mengelola MotorGP sendiri. Bahkan bukan hanya MotorGP, ya World Superbike kita akan kembalikan lagi. Ya sempat terhenti. Karena ini daerah kita, sirkuitnya sudah di tempat kita. Nah kalau yang lain-lain karena mungkin ini bukan di daerah mereka, ada jarak psikologis untuk berjibaku secara total. Nah kalau kita nanti misalnya 3 tahun yang akan datang pemerintah pusat bilang sanggup nggak NTB ngelola MotorGP, kita akan mengatakan sanggup. Luar biasa. Yang penting semangat dan jalan terus. Semangat jalan. Selalu ada terbuka kemungkinan baru kan. Ya karena menurut saya kalau orang nggak mau membuka jalan ya nggak ada pembelajaran, nggak ada feedback. Dan gak ada pengalaman baru, mungkin kejedot kiri kanan gitu kan. Ya tapi menurut saya mendingan masalah, tapi menghadirkan rasa rendah hati dan ilmu pengetahuan baru, timbang capaian tepuk tangan tapi menghasilkan arogansi juga, kesombongan. Ya mendingan kita learning by doing gitu. Dan alhamdulillah so far so good ya. Bukan tidak masalah, ya kalau sponsornya kurang pasti banyak masalahnya. Tapi kita sudah mengerti akar masalahnya seperti apa. Dan ini jadi tantangan betapa membuat event internasional di NTB itu nggak gampang. Tapi semakin dia tidak gampang, makin menantang. Nah, bukankah laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh? Wah, gitu semangat anak-anak itu. Nah, laut yang tangguh lahir dari laut yang bergelombang. Nah, ini terakhir Bang, ada dari akumulasi perputaran uang yang diperoleh NTB event sebelumnya, sebagai ekonom juga nih mungkin sudah ada kalkulasi bisa bertambah perputaran uang, mungkin sudah di atas 150 miliar mungkin ke depan. Tapi ini kan jarak event ini dengan agenda besar seperti pemilu ini kan sangat dekat ya. Bagaimana relasinya? Memang nggak gampang nyari sponsornya sekarang, itu tapi dia. sekali jalan nanti mudah-mudahan lah. Selalu ada cahaya di ujung terowongan. Saya sangat percaya ya, kita nggak mungkin diuji dengan kemampuan yang tidak kita miliki. Tapi tesnya di situ, dan saya selalu optimis. Ya mungkin kalau dulu dengan mudah kita menggerakkan teman-teman, sekarang
susah menggerakkan, sambil kita ngeliat-ngeliat juga mana sebenarnya yang bergerak dulu karena kepentingan atau cari muka, mana yang betul-betul karena tulus ya untuk masyarakat ketulusan. Nah, saya kira ini ya kita ngeliat-ngeliat orang juga lah, mana yang bantu kita baik-baik, mana yang ada pamrihnya. Siap. Oke, baik pemirsa, selalu ada cahaya di ujung terowongan yang selalu berulang-ulang disampaikan Bang Jul, dan semoga kita berharap bersama event tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, karena toh juga side effect-nya kepada masyarakat. Demikian bincang-bincang kita dengan Bang Zul atau Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.